Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 10 mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rosi Gali Kesuma SPD MPD. Nah, kami di sini nih teman-teman akan menjelaskan mengenai ada 4 teori pembelajaran dan 1 asesmen pembelajaran, yaitu 4 teori pembelajarannya, yaitu yang pertama ada teori pembelajaran kognitif, yang kedua ada teori pembelajaran behavioristik, yang ketiga itu ada teori pembelajaran humanistik, dan yang terakhir itu ada teori pembelajaran konstruktivisme. Selain itu, nanti di akhir juga kami akan menjelaskan mengenai asesmen pembelajaran. Jangan lupa disimak sampai akhir ya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman. Pertama itu adalah teori pembelajaran kognitif. Nah, udah ada pemateri pertama nih, yaitu dari Kak Natasha. Boleh ini dulu ya Kak, aku tanya-tanya dulu. Tentang teori pembelajaran kognitif ini apa sih Kak? Boleh, jadi teori pembelajaran kognitif ini, jadi belajar itu bukan hanya soal menghafal rumus, ataupun mencatat materi, atau bahkan menelan informasi mentah-mentah dari guru. Nah, belajar itu sebenarnya sebuah proses mental yang aktif banget. Misalnya kayak berpikir, memahami, mengolah informasi, sampai akhirnya kita dapat menyelesaikan sebuah masalah. Nah, saat belajar, otak kita tuh tidak hanya menyimpan sebuah materi, tapi juga mengaitkan bagaimana pengetahuan baru dengan pengalaman yang sebelumnya kita miliki. Jadi dengan proses ini kita akan jadi lebih paham lagi dan akan mengingat ilmu-ilmu itu dalam jangka panjang. Oke, jadi peserta didik itu digambarkan sebagai cangkir yang sudah mempunyai air gitu ya. Iya. Jadi dia tetap diisi air, tapi dia tidak sepenuhnya kosong. Guru menganggap hal itu seperti itu Kak? Benar. Oke teman-teman, itu dia teori pembelajaran kognitif. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke teori pembelajaran yang kedua, yaitu ada teori pembelajaran behavioristik. Itu bagaimana sih Kak Natasha? Jadi teori pembelajaran behavioristik ini kita melihat belajar sebagai sebuah perubahan dari perilaku yang dapat kita amati. Terjadi stimulus, maka akan muncul respon. Dalam teori ini, pembelajaran behavioristik ini, seseorang akan melakukan sebuah tindakan ketika seseorang itu mempunyai rangsangan yang konsisten. Jadi semakin sering tindakan dia diberi penguatan berupa pujian, itu akan semakin besar pula perilaku itu akan diulang-ulang. Jadi dalam teori behavioristik ini, belajar itu bukan cuma apa yang dipikirkan, tapi juga apa yang akan dilakukan melalui tindakan. Oke, jadi teori behavioristik ini berdasarkan pada bahwasanya peserta didik itu butuh dukungan di luar dari dirinya sendiri gitu. Jadi contohnya kayak pujian dari guru, habis itu juga dukungan dari orang tua, teman juga yang bersupport gitu. Itu maksudnya teori behavior ini Kak. Ya, sesuai dengan kebiasaan yang bisa dia lakukan. Oh, begitu gitu. Jadi ini kelebihan teori behavioristik menjadi siswa jadi lebih jadi kelebihan teori behavioristik ini itu bisa memancing siswa bahwa dia tuh memiliki kemampuan lebih, tapi memang kekurangannya ini harus ada stimulusnya Kak, harus ada pemantiknya gitu. Nggak bisa si siswanya ini dari diri sendiri aja ya Kak, jadi harus ada yang menstimulus seperti itu. Seperti itu ya Kak. Kekurangan teori behavioristik ini membuat siswa tuh jadi kurang berpikir kritis, kurang kreatif juga gitu. Karena terbiasa untuk disuapin seperti itu ya Kak. Jadi siswa tidak begitu mandiri karena memang butuh untuk ada yang mengarahkan dan memandu gitu ya Kak. Jadi teori behavioristik ini cocoknya untuk umur berapa Kak? Untuk materi-materi dasar seperti mencatat, menulis, jadi dia diarahkan oleh gurunya. Ya, jadi
siswa itu lebih pasif dan biasa didorong dulu. Oke, berarti lebih ke cenderungannya kepada anak sekolah dasar ya kak? Iya. Itu masih masuk. Oh, seperti itu. Oke, itu dia teman-teman mengenai teori behavioristik. Terima kasih ya kak Natasha. Kak Natasha mau pamit dulu. Oke, dadah. Oke, halo Kak Mita. Halo. Oke teman-teman semua, jadi Kak Mita di sini akan menjelaskan mengenai teori pembelajaran teori pembelajaran humanistik. Oke Kak, jadi teori pembelajaran humanistik itu apa sih Kak? Jadi teori pembelajaran humanistik itu teori pembelajaran yang berfokus pada siswa karena pada setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda, kemampuannya masing-masing. Jadi pembelajaran yang dipakai itu tidak sama pada seluruh siswa. Jadi siswa itu belajar menurut kemampuannya masing-masing, tidak hanya secara akademik, namun pada teori ini siswa juga berlatih pada bagaimana mengontrol emosi seperti itu. Oh gitu, jadi dari sini itu mohon maaf ya teman-teman, ada sedikit gangguan. Silakan. Oke, jadi pada teori humanistik itu lebih menekankan kepada kemampuan masing-masing individu siswanya ya kak. Benar. Oke, jadi semisal dia tuh memang kemampuannya dalam bidang matematika, artinya dia juga diarahkan untuk ke bidang matematika gitu kak. Betul. Kalau dia memang kemampuannya di bahasa, berarti dia memang diarahkan untuk ke bahasa atau linguistiknya gitu. Betul. Oh seperti itu, boleh. Kalau untuk kekurangannya sendiri tuh kak, tuh humanistik tuh kekurangannya apa ya? Untuk kekurangannya karena ini sesuai pada diri masing-masing siswa ya, jadi itu kayak dari guru kurang bisa mengarahkan. Jadi para siswa itu mencari materinya, lebih ke mencari materinya sendiri-sendiri seperti itu. Oh, Jadi gitu. kayak, belajar mandiri. Oh gitu, apalagi ini kan memang berdasarkan individual ya kak. Jadi memang mungkin lebih susahnya adalah karena misalnya dalam satu kelas itu ada banyak siswa, berarti guru tuh harus benar-benar mengamati setiap siswanya untuk kayak dia tuh dia tuh kelebihannya apa, dan misal dia tuh masuknya ke bidang apa itu ya kak. Betul. Oh itu juga termasuk kekurangannya ya kak. Kalau ini kak, teori humanistik ini cocoknya untuk umur berapa kak? Kalau teori humanistik ini sebenarnya untuk pendidikan formal kurang ya, lebih ke untuk buat sampingan aja untuk pembelajaran ini, pembelajaran yang lebih mendalam gitu. Oh gitu, Seperti jadi itu. kayak lebih ke pendidikannya ya, di luar Iya. pendidikan formal. Misalnya kayak ada les berenang Iya, gitu kan, iya, terus habis les. itu les matematika, les IPA misalnya, itu lebih Iya. ke masuk ke situ kak. Iya, karena itu kan lebih ke tergantung muridnya masing-masing. Sedangkan itu kalau diterapkan ke pendidikan formal itu masih belum ditemukan caranya bagaimana yang efektifnya seperti itu. Oke baik, karena memang balik lagi ke teman-teman ke itu susahnya kepribadiannya masing-masing ya kak. Betul, sesuai kepribadian masing-masing siswa. Iya, dan itu cukup susah ya kak, bahkan dari mengulik satu siswa saja itu dibutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Jadi memang tidak begitu memungkinkan apabila diterapkan di kondisional kayak di kelas seperti biasa ya Ya, kak. sebenarnya sudah agak diterapkan di kurikulum Merdeka, karena sekarang kan siswa memilih mata pelajarannya sendiri-sendiri, namun Iya. itu kayak masih kurang efektif dirasa, karena ya guru masih tetap mengajar keseluruhan, bukan per masing-masing individu. Masing-masing individu tetap mencari materinya sendiri-sendiri. Iya, dan lagi pula yang di kurikulum Merdeka itu masih secara umum ya kak, belum yang spesifik lagi seperti itu ya. Jadi memang itu masih masuk belum sempurna ibaratnya Iya, ya karena penerapannya. Baru dicoba 2-3 tahun kan, jadi masih ke masa perkembangannya. Betul sekali. Oh seperti itu. Jadi tadi teman-teman mengenai teori pembelajaran humanistik. Kita lanjut ke teori yang keempat. Ini adalah teori pembelajaran konstruktivisme. Itu apa sih kak? Oke. Meskipun lingkungan kita bisik ya kak, tapi kita nggak apa-apa tetap menjelaskan kepada teman-teman semua. Lanjut nih kak, yaitu teori pembelajaran konstruktivisme. Ini apa sih kak? Nah, teori konstruktivisme itu teori yang berbasis pada proyek. Jadi tidak proyek dan diskusi kelompok. Jadi tidak hanya pada penjelasan dua arah antara siswa dengan guru. Jadi pada teori ini tuh lebih menerapkan pada PJBL atau project based learning ya. Jadi siswa itu diarahkan untuk terjun langsung mengenai bagaimana permasalahan masalah itu di dunia nyata, bukan hanya pada materi saja. Oke, baik. Berarti itu nanti karena project based learning akan ada hasil akhirnya ya kak? Ya. Kalau untuk teori konstruktivisme ini kak, kira-kira cocoknya untuk anak usia berapa? Kalau ini lebih ke sebenarnya bisa diterapkan di SD, SMP, SMA, biasanya digunakan sebagai pengganti tugas akhir ya, atau mungkin sebelum asesmen biasanya ada proyek akhir. Oh, seperti itu. Kalau untuk kekurangannya sendiri nih kak, teori konstruktivisme ini kekurangannya apa?
Kalau menurut dari saya itu kekurangannya adalah pemilihan tempatnya yang sulit ya, karena kita biasanya pembelajaran di dalam kelas, tiba-tiba ada project yang di luar kelas, dan apalagi juga mungkin pemilihan kelompoknya mungkin yang kurang tepat. Oke, baik. Kalau untuk kelebihannya sendiri Kak, teori konstruktivisme ini kelebihannya apa? Kalau kelebihannya itu siswa jadi lebih bisa memahami tentang materi yang disampaikan, tidak hanya melalui pembelajaran aja, namun bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Biasanya tuh lebih sering digunakan pada pembelajaran berbasis sains ya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya teori pembelajaran konstruktivisme ini mengedepankan kepada pembelajaran kelompok ya Kak. Pembelajaran kelompok dan diskusi kelompok. Siswanya dibagi menjadi beberapa kelompok tertentu, lalu di situ siswa berdiskusi mengenai satu topik, lalu di akhirnya itu ada proyeknya ya Kak, ada hasil akhirnya, itu namanya makanya project based learning seperti itu Kak. Oke, terima kasih ya Kak untuk Kamita. Oke, itu dia teman-teman, dari kita udah mengenai teori pembelajaran kognitif, teori pembelajaran behavioristik, teori pembelajaran humanistik, dan teori pembelajaran konstruktivisme. Sekarang kita akan masuk ke teori asesmen terlebih dahulu. Kepada Kamita, terima kasih ya Kak sudah hadir. Mari kita ceringkan lagi dia. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke yang terakhir ya teman-teman. Kalau memang tadi sudah mengetahui mengenai 4 teori pembelajaran, kita masuk ke asesmen pembelajaran. Jadi, singkatnya, asesmen pembelajaran ini adalah cara untuk pendidik atau guru itu mengetahui atau menganalisis bagaimana sih kemampuan peserta didiknya selama pembelajaran gitu. Nah, untuk tujuan sendiri asesmen ini adalah untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak begitu. Itu dari tujuan asesmen ya teman-teman. Nah, di dalam asesmen ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada asesmen diagnostik. Ini biasanya tuh dilakukan sebelum pembelajaran supaya guru tuh mengenali bahwa kayak murid ini karakteristiknya bagaimana sih, murid ini cocoknya apa sih, murid ini kekurangan dan kelebihannya apa sih, murid ini tuh masuknya ke pembelajaran yang mana, gayanya apa, modelnya apa. Itu untuk guru mengetahui bagaimana karakteristik masing-masing peserta didik seperti itu. Yang kedua itu adalah ada asesmen formatif gitu. Nah, asesmen formatif ini ada pada proses pembelajaran. Jadi semisal kayak di pertengahan pembelajaran itu ada, misalnya contohnya kayak kuis, atau mungkin ada pertanyaan tanya jawab, itu masuk ke asesmen formatif seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini lebih kepada nilai. Nah, di sini guru akan mengetes siswanya bahwa kayak bagaimana sih tingkat kepahaman siswa dengan misalnya ada ujian akhir semester atau mungkin ujian tengah semester seperti itu. Itu ada masuk ke asesmen sumatif seperti itu. Selanjutnya nih, nah untuk itu asesmen pembelajaran ini bentuknya bisa banyak hal teman-teman. Ada bisa proyek, portofolio, kuis, atau mungkin soal tanya jawab, soal esai, itu bisa masuk ke dalam asesmen pembelajaran. Nah, asesmen pembelajaran ini biasanya dilakukan oleh guru ya untuk menakar siswanya tadi, bagaimana sih kepahaman siswanya, apakah sudah masuk atau belum. Setelah itu baru diolah sama guru, nilainya bagaimana, tingkat kepahaman siswanya bagaimana, dan apabila di lain kesempatan atau mungkin di tingkat yang lebih lanjut gurunya mengajar anak itu kembali, itu akan bisa menjadi patokan gurunya untuk dia kayak menilai siswanya seperti itu, dan kayak menerapkan pembelajaran kepada siswanya itu dari asesmen pembelajaran gitu. Jadi asesmen pembelajaran ini penting untuk guru bisa menjadi panduan kepada siswanya sendiri, siswanya masing-masing seperti itu. Oke, itu dia teman-teman mengenai 4 teori pembelajaran dan satu lagi asesmen pembelajaran. Semoga teman-teman paham atas materi yang kami jelaskan dan semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Psikologi Pendidikan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.